datang. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Apa yang kulakukan? Lihatlah pecundang tak berguna ini. Semua sampah di tanah di sekitar sini. Senlin Ibu Yiran. Apakah kamu akan menggunakan sampah ini sebagai mahar? Lin Yu. Bibi. Lihat. Ini semua adalah penemuanku. Setelah semua ini terjual, aku akan punya uang untuk menikahi Yiran. Diam. Siapa bibimu? Dasar pecundang tak berguna. Ibu. Beraninya kamu membawa putriku ke tempat barang rongsokan ini. Dasar pecundang tak berguna. Ibu, kamu dan semua barang ini adalah sampah. Ibu, bisakah ibu berhenti mencampuri urusan saya? Saya menyukai Lin Yu. Saya ingin berada di sini sendiri. Kamu gila. Tuan Muda Li memiliki kondisi yang begitu baik, tapi kamu tidak menginginkannya. Kamu bersikeras menikahi pecundang tak berguna ini. Bibi, tunggu saja aku. Setelah semua paten ini terjual, Yiran pasti akan bahagia. Pada saat kamu menjual semua barang rongsokan ini, sudah terlambat. Tidak Bibi, tidak akan. Penelitianku, tinggal selangkah lagi menuju penyelesaian. Aku akan punya uang sebentar lagi. Ibu percayalah pada Lin Yu kali ini saja. Dia pasti akan berhasil. Diam. Ayahnya juga seorang ilmuwan. Dia meneliti sepanjang hidupnya. Tapi apa yang pernah dia ciptakan? Pada akhirnya, dia hanya kehilangan nyawanya. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Ibu, aku tidak peduli. Kamu ikut denganku sekarang juga. Tidak, saya tidak akan pergi. Bibi, Kamu tidak akan pergi kan? Jika kamu tidak pergi, aku akan menghancurkan semua ini. Mari kita lihat apakah kamu akan pergi setelah itu. Bibi, Bibi. Jangan. Itu peninggalan ayahku. Stasiun ruang waktu masa depan. Gerbang ruang waktu benar-benar terbuka. Tian Tua. Di mana ini? Siapa kalian? Di mana Lintian? Ayahku meninggal 2 tahun lalu. Aku putranya. Lin Yu. Aku Tian Tua. Ini adalah asistenku, Ketalin. Halo, Cetalin. aku Ketalin. Kami adalah ilmuwan dari tahun 4080. Ini adalah stasiun eksperimen luar angkasa. Ini juga tempat kami bertemu ayahmu. Ilmuwan dari 4080. Benar sekali. Seperti yang kalian lihat, meskipun era kami berteknologi maju, semuanya didasarkan pada fondasi yang diletakkan di era kalian. Era kita apa? Ya, di era kalian, mantan Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Hua Guo adalah leluhurku. Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Hua Guo. Leluhurmu. Bisakah kamu berhenti meniru cara kami berbicara? Maafkan aku. Memang naga melahirkan naga Phoenix, melahirkan Phoenix. Anak tikus tahu cara menggali lubang. Berhenti bergumam. Di era kami, polusi lingkungan sangat parah. Untuk saat ini, kami hanya bisa melakukan eksperimen di stasiun luar angkasa ini. Kami ingin meningkatkan lingkungan bumi. Disinilah, bersama ayahmu, kami menggunakan teknologi masa depan untuk ditukar dengan sumber daya bumi. Jadi semua penemuan ayahku diberikan kepadanya olehmu. Jangan bicara tentang ayahmu seperti itu. Ayahmu juga seorang jenius tingkat atas. Dia juga mengandalkan penemuannya untuk datang ke sini. Namun, apakah kau ingin bekerja sama denganku? Bekerja sama. Tepat sekali. Kamu hanya perlu menggunakan ponselmu untuk memotret beberapa batu dan tanah. Di pihak kami bisa langsung menerima sampel fisiknya. Dan hadiahmu akan berupa teknologi dari dunia masa depan kami. Bagaimana? Aku percaya. Kami akan mengunduh aplikasi ke ponselmu. Mengunduh aplikasi. Di dalamnya akan ada yang kami sediakan. Daftar teknologi. Anda kemudian bisa bebas memilih apa yang Anda suka dari daftar itu. Sesederhana itu. Lanjutkan. Aku masih. Pusat perbelanjaan masa depan. Ini benar-benar nyata. Kakak Xiao Ye, Bibi, tolong kamu harus percaya padaku sekarang. Uang untuk menikahi Yiran. Aku akan segera memilikinya. apakah kepalamu terbentur saat jatuh? Segera. Seberapa segera itu segera? Yiran, lihat Tuan Muda Li datang menjemputmu. Li Hong Kai. Yiran, aku di sini untuk menjemputmu pulang. Li Hong Kai. Yiran adalah pacarku.
Sebenarnya apa yang kau inginkan? Tidak akan lama. Dia akan menjadi Nyonya muda keluarga Liku. Tepat sekali. Tuan Muda Li adalah ketua Hui Huang Energy. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Jauhi Yiren kami mulai sekarang. Ibu, Bukankah itu hanya Hui Huang Energy? Aku pasti tidak akan lebih buruk darinya di masa depan. Katak dalam tempurung. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Ayo biar kutunjukkan padamu. Ya. Tuan Muda Li. Kamu benar-benar seorang dermawan yang hebat. Dasar pecundang tak berguna, kamu tidak perlu memberinya uang. Seorang pengumpul barang rongsokan. Pernahkah kau melihat pameran seperti ini? Sekarang berlututlah dan ambil uangnya. Itu semua milikmu. Apa kau pikir dengan harta benda ini? Kau bisa menggoyahkan perasaan antara Yiran dan aku. Nah, kau dan Yiran tidak berasal dari dunia yang sama. Kau hanyalah sampah kelas bawah. Yiran, aku sarankan kau menjauhi pecundang tidak berguna ini. Jauhi dia. Kalau tidak kau akan mudah mendapat masalah. Tidak perlu Tuan Muda Li repot-repot. Li Hong Kai, trik apapun yang kau gunakan, Yiran dan aku tidak akan terpisahkan. Lupakan saja ide itu. Apa aku terlalu lunak padamu? Apa kau percaya padaku? Aku akan memastikan bahwa di Jiangcheng, kau bahkan tidak akan menemukan rongsokan untuk dipungut. Pecundang tak berguna. Aku tidak akan memberikan uang itu. Dan aku tidak akan menikahkan Yiran denganmu. Kau seharusnya mati saja di tempat yang seharusnya. Bukankah itu hanya uang? Apa yang bisa dia berikan pada Yiran? Aku juga bisa menyediakannya. Aku tidak salah dengarkan. Apa yang kau punya untuk membandingkan dirimu denganku? Apa kau tahu kedudukan keluarga Liku di Jiangcheng? Benar sekali. Hui Huang Energy milik Tuan Muda Li di Jiangcheng adalah perusahaan energi terkemuka. Kau seorang pemulung. Kau ini apa? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Tuan Muda Li. Ibu, percayalah saja pada kakak Xiaoyo kali ini. Tolong jangan khawatirkan urusan saya. Diam. Aku akan berurusan denganmu setelah kita kembali. Bibi, bukankah dia hanya seorang penjual baterai yang payah? Dalam waktu kurang dari 10 hari, aku pasti akan lebih kaya darinya. Apa kau akan menggunakan potongan sampah ini untuk membandingkan dirimu denganku? Apa kau pikir para bos perusahaan teknologi di Jiangcheng semuanya bodoh? Li Hong Kai, apa kau berani bertaruh denganku? Apa statusmu? Siapa identitasmu? Dan kau pikir kau pantas bertaruh denganku? Aku sarankan kau ambil uang itu sekarang. Lalu enyah dari sini. Apa kau pikir punya uang berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Maafkan aku, kau benar. Punya uang memang bisa membuatmu melakukan apapun yang kau mau. Petak tanah ini sudah kubeli. Di wilayahku aku bisa melakukan apapun yang ku mau dengannya. Robohkan untukku. Tidak mungkin. Selama Tuan Muda Li bertindak, hal yang mustahil bisa menjadi mungkin. Lanjutkan. Robohkan tempat barang rongsokan ini. Robohkan. Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bergerak. Jangan robohkan rumahku. Rumahku. Kau tidak tega berpisah dengan rumah Bobrok. Sampah tetaplah sampah. Rumah. Pergi. Yiran. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan saya. Kakak Xiaoyo, Yiran. kau pecundang tak berguna. Yiran. Mulai sekarang jauhi Yiran kami. Yiran. Selamat datang di Pusat Perdagangan Teknologi. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Li Hong Kai, karena kau menjual baterai, maka aku akan mengalahkanmu di bidang terkuatmu. Mengalahkanmu. Aku ingin sebuah baterai super berkinerja tinggi. Diterima pengambilan berhasil. Baterai super. Harga tukar 300 poin sumber daya. Reaktor nuklir mini terpasang. Dapat menyediakan sebuah kota. Dengan energi untuk 1 minggu.
Usang pada tahun 3860. Ini dia. Dengan baterai super ini, semua perusahaan energi baru akan bangkrut. Nah, ini adalah bagian VEP. Aku tahu. Anda bekerja di perusahaan mana? Siapa ketua Anda? Aku, Ketua Zen. Lihat pakaiannya. Dia hanya seorang pemulung. Dia baru saja dihalangi di pintu masuk oleh keamanan. Dan aku tidak tahu mengapa. Dia diam-diam menyelinap masuk. Nah, ini bukan tempat Anda untuk duduk. Apakah Anda tahu siapa kami? Kakak Xiaoyu, kamu harus segera pergi. Kamu tidak bisa menyinggung orang-orang di sini. Lokasi yang tertulis di undangan ada di sini. Aku memperingatkanmu, para ketua ini adalah pemilik perusahaan teknologi terkemuka Jiangcheng. Kau harus menjaga ucapanmu. Nah, aku akan memberimu satu kesempatan untuk keluar. Jika tidak sebentar lagi, seluruh tempat ini akan terbuka untukmu. Ketua Huang menyuruhmu keluar. Apa kau tidak dengar? Ini adalah undanganku. Tertulis jelas di sana bahwa aku harus duduk di sini. Nah, undangan palsumu mungkin bisa menipu keamanan, tapi tidak akan menipuku. Para ketua, aku sangat mengenal si miskin ini. Dia tinggal di tempat barang rongsokan. Dia sampah kelas bawah. Tidak mungkin dia punya undangan. Dia pasti memasukkannya. Si miskin, jika kau ingin mengubah hidupmu, ini bukan caranya. Jika kau ingin masuk masyarakat kelas atas, kau harus melamar jadi pelayan, jongkok di dekat pintu toilet, dan membagikan tisu toilet kepada orang-orang. Itu akan lebih bisa diandalkan. Sepertinya kau cukup berpengalaman. Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku memberitahumu, seluruh bagian VIP ini, hanya beberapa tokoh besar ini, yang memenuhi syarat untuk duduk. Kau pikir kau siapa? Aku sarankan kau cepat bangun. Jika karena kau, kolaborasi ini hancur, maka ketika orang-orang grup Jidian tiba, kau bahkan tidak akan punya tempat untuk memulung sampah. Lin Yu, sebelum Ketua Su tiba, kamu harus segera pergi. Tepat sekali. Jika karena dia, Ketua Su menjadi tidak senang, bagaimana kita akan membahas kerjasama nanti? Siapa ini? Berpakaian seperti ini, dan berani duduk di bagian VIP. Dari mana datangnya orang tak berguna ini? Cepat keluar. Nah, cepat keluar. Jangan menunda urusan kami. Premis bagimu untuk membahas bisnis adalah bahwa aku bersedia bekerja sama dengan grup Jidian. Jika aku pergi, maka kau akan tidak perlu membahasnya. Belum terlalu tua, tapi cukup sombong. Nah, apakah Anda pikir baterai super ini Anda yang mengembangkannya? Benar, aku memang mengembangkannya. Dia bilang, baterai super itu dikembangkan olehnya. Apa kau tahu apa yang diwakili oleh baterai super? Itu adalah penemuan hebat yang mengubah dunia. Hanya perusahaan super seperti grup Jidian yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Kau mengembangkannya. Apa kau mengembangkannya di tumpukan sampah? Berkat kau, aku benar-benar mengembangkannya di tumpukan sampah. Kita baru tidak bertemu beberapa hari, dan delusimu bagaimana bisa semakin parah lagi? Stasiun daur ulangmu bukankah sudah kuruntuhkan? Lalu dari mana kau mengembangkannya? Aku benar-benar tidak menyangka, terbesar di Jiangcheng, kelompok teknologi, akan memiliki pola pikir serendah itu. Bahkan tidak sebaik aku seorang pemulung. Karena itu masalahnya, teknologi baterai super akan berada di luar jangkauan semua orang. Tidak ada kesempatan. Lin Yu, jangan bicara lagi. Cepat pergi. Kamu benar-benar tidak bisa menyinggung mereka. Mau pergi? Tidak semudah itu. Nah, sebelum Anda bertingkah seperti anjing, aku akan mengajarimu dulu bagaimana menjadi manusia. Ketua Huang, saya minta maaf. Lin Yu tidak bermaksud begitu. Saya akan membawanya pergi sekarang. Aku akan menghitung sampai 3, menggunggun, dan merangkak keluar dengan lututmu. Anggap saja aku menyelamatkanmu. Jika tidak, pendek awalku. Tidak seperti kelompok pemulung, orang tua dan wanita Anda. 3, 2, 1. Grup Jidian. Ketua Su telah tiba. Berhenti. Semuanya. Ada apa di sini? Keluar, Ketua Su. Pemulung ini, entah bagaimana, mendapatkan undangan palsu dan menyelinap masuk. Kami hanya membantu Anda membersihkan pecundang tak berguna. Ketua Su ada di sini
dan kau masih tidak bergerak. Apa aku harus melakukannya sendiri? Berhenti. Nona Jenny, mengapa kau memukulku? Kau berani menyentuh VIP-ku, maka aku akan menyentuhmu. Fit macam apa dia? Dia hanya di sini untuk membuat masalah. Pecundang tak berguna itu. Dia bukan. Kau berani menyebutnya pecundang tak berguna. Menurutku kaulah pecundang tak berguna di antara para pecundang tak berguna. Nona Jenny, dia hanya tinggal di atas tumpukan sampah seorang pemulung. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau ragu tanya dia, tanyakan padanya. Benar Ketua Su. Lihatlah pakaian yang dikenakan anak ini. Dao ulang Yua. Bukankah jelas dia adalah seorang pemulung? Dan dia penuh kebohongan. Menggunakan undangan VEP, surat undangan palsu. Berkeliling mengatakan baterai super ini diciptakan olehnya. Intinya adalah, selama bertahun-tahun Ri Jiangcheng dan saya telah menginvestasikan begitu banyak uang, mendukung begitu banyak orang dan ahli. Namun tidak ada dari mereka yang bisa menelitinya. Dan Anda seorang pemulung, mengaku telah menelitinya. Bukankah itu akan menjadi lelukon? Apakah Anda mencoba mempermalukan kami para orang tua? Satu baterai cukup untuk mempermalukanmu. Lalu, jika ada teknologi yang lebih tinggi lagi, bukankah kalian semua harus melompat dari gedung? Dasar bocah, Anda benar-benar sangat tidak masuk akal. Konyol sampai ke titik ekstrem, dan bahkan teknologi yang lebih tinggi. Bahkan jika baterai super ini dibuat oleh Munan, aku akan langsung melompat dari gedung. Beginilah caramu barusan memperlakukan dia. Ketua Su, jangan ikut campur dalam masalah ini. Hari ini aku akan membiarkan dia merasakan bagaimana masyarakat yang sebenarnya. Cukup. Apakah perusahaan-perusahaan Jiangcheng kalian memiliki standar serendah itu? Tentu saja tidak. Jiangcheng kami memiliki orang-orang jujur. Tanah yang subur akan didatangi burung. Orang-orang sekaliber ini adalah minoritas. Ketua Su, tolong jangan marah. Aku akan mengusirnya sekarang juga, agar dia tidak menyinggung mata terhormat Anda. Kau bodoh. Tuan Lin bahkan mengeluarkan surat undangan VIP. Apakah tidak ada di antara kalian yang mempertimbangkan identitasnya? Identitas apa yang bisa dimiliki seorang pemulung? Nona Jenny, apakah Anda mungkin salah mengira dia orang lain? Benar Nona Jenny, kau pasti salah mengira dia orang lain. Di mana dia tinggal, apa identitasnya? Aku tahu semuanya dengan jelas. Bodoh. Tuan Lin ini adalah tamu terhormat yang secara pribadi saya antarkan. Surat undangan VIP. Apakah kau berani mengatakan bahwa VIP surat undangan yang saya kirim itu palsu? Apa? Nona Jenny, standar macam apa ini? Seorang yang tidak berguna, dan Anda bahkan repot-repot untuk secara pribadi mengantarkan surat undangan. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Jika dia bodoh, maka kalian semua adalah pecundang tak berguna. Ketua Su, kata-kata Jenny, aku benar-benar tidak suka mendengarnya. Bagaimanapun juga kami juga merupakan perusahaan perwakilan di industri teknologi Jiangcheng dan anggota masyarakat kelas atas. Anda membiarkan bawahan Anda menghina kami seperti ini. Mungkin tidak pantas, bukan? Tidak pantas dibandingkan dengan sikap Anda sebelumnya yang agresif dan sombong. Kami bersikap sangat sopan. Ketua Su, meskipun anak ini adalah tamu yang dibawa oleh Nona Jenny, kita tidak bisa membiarkan anak ini mempengaruhi kerjasama kita, bukan? Ketua Su, Anda ingin membangun kehadiran pasar di Jiangcheng. Anda masih membutuhkan beberapa dari kami untuk membantu. Tidak perlu demi satu sampah tak berguna pergi dan mempengaruhi hubungan di antara kita. Baiklah. Tuan Su, aku masih bersedia bekerja sama. Namun prasyaratnya adalah, aku tidak ingin bekerja dengan beberapa orang yang tidak menyenangkan ini. Kolaborator. Mengenai apa yang engkau pikirkan nanti, pertimbangkan sendiri dengan cermat. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sekarang adalah anggota kelas atas? Beraninya kamu memerintah Ketua Su seperti ini? Apakah kamu bahkan punya hak untuk berbicara di sini? Kau pecundang tak berguna, diam. Jika karena kau, keluarga-keluarga besar ini tidak bisa mendapatkan baterai super, maka kau akan menjadi pendosa seluruh Jiangcheng. Tuan Lin, Anda telah diperlakukan tidak adil hari ini. Saya sangat menyesal. Mohon yakinlah, mengenai para kolaborator, kami pasti akan mengikuti persyaratan Anda dan memilihnya dengan cermat. Ketua Su, jangan dengarkan pemulung omong kosong ini. Berulang kali memanggilnya pemulung. Orang tak berarti merasa dirinya superior hanya karena dia menghasilkan sedikit. Ingin cepat kaya. Benar sekali, itu masuk akal. Proyek baterai super membutuhkan investasi puluhan miliar, talenta terbaik, dan validasi ahli agar bisa berpotensi diteliti dan dikembangkan. Apa latar belakangnya? Meneliti dan menciptakan. Itu tidak ilmiah. Penelitian ilmiah tidak bergantung pada angka. Untuk berhasil, sekumpulan orang bodoh berpandangan sempit. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana bisnis keluargamu dibangun. Nah, apakah kamu bosan hidup? Berani sekali kamu bicara begitu pada orang tua. Percaya atau tidak, aku akan mengirimmu ke Institut Penelitian Surgawi. Ciptakan kembali sekali lagi. Kakak Xiaoyo, apakah kamu benar-benar memberitahu grup Jidian bahwa kamu menemukan baterai super? Itu benar. Kalau tidak, aku tak bisa nikahi kamu. Kamu gila.
Ini adalah penipuan komersial. Kamu akan masuk penjara karena ini. Yira, percayalah padaku. Baterai super yang kubawa hari ini benar-benar asli. Barang asli dengan harga asli. Hanya kamu, Ketua Su. Mungkinkah baterai super yang Anda umumkan pada konferensi pers hari ini diciptakan oleh anak ini? Benar sekali. Kami datang ke sini hari ini karena kekuatan grup Jidian dan terlebih lagi karena baterai super. Tapi kami tidak pernah menyangka bahwa baterai super yang grup Jidian umumkan dikembangkan oleh orang ini. Maka, kinerja baterai ini juga patut dipertanyakan, bukan? Tepat sekali. Ketua Su, kami datang ke sini untuk merek grup Jidian. Mengapa Anda menghina kami seperti itu? Anda tidak hanya membiarkan orang rendahan ini duduk di bagian VIP bersama kami, tetapi Anda juga membuat kami menggunakan baterai yang dia ciptakan. Bukankah ini memperlakukan kami seperti orang bodoh? Ketua Su, grup Jidian, meskipun merupakan perusahaan terkemuka di Huaguo, tetapi kelompok-kelompok besar kami di Jiangcheng tidak bisa dianggap remeh. Malam ini, Anda harus memberi kami penjelasan. Anda tidak percaya Tuan Lin. Anda juga tidak percaya grup Jidian saya. Kekuatan grup Jidian. Kami tentu percaya akan hal itu. Tapi baterai super adalah masalah yang sangat penting. Anak ini, yang terlihat sangat tidak bisa diandalkan. Bisakah dia benar-benar mengembangkannya? Tepat sekali, kami tidak akan berani menggunakannya. Siapa tahu, dia mungkin menggunakan beberapa bahan bekas untuk merakitnya. Terlalu berbahaya. Berpandangan sempit. Kalian ini sungguh para bos yang terhormat. Harap tenang. Kita semua di sini untuk kerjasama. Sampai hal ini terjadi, hanya ada satu biang keladi. Itulah dia. Anak ini menipu grup Jidian dengan barang palsu. Dan di konferensi ini, dia sombong dan tidak sopan. Kita harus segera memanggil polisi. Dan penipu komersial ini ditangkap. Panggil polisi. Li Hongkai. Untuk mengejar Yiran, hanya menggunakan alasan ini untuk mengirimku ke penjara. Kaulah yang pertama kali melakukan penipuan. Kau membuat semua perusahaan Jiangcheng berpartisipasi dalam sandiwara ini bersamamu. Aku menyarankanmu untuk segera berlutut sekarang. Mungkin para petinggi ini mungkin masih akan bersikap lunak padamu. Aku melakukan penipuan. Presiden Su, teknologi baterai superku. Apakah itu penipuan? Tuan Lin membawanya. Baterai super. Grup Jidian kami telah mengujinya. Baik itu kinerja atau kapasitas, itu melampaui baterai biasa 10.000 kali lipat. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Anak ini sangat miskin. Tidak mungkin dia bisa mengembangkannya. Karena semua orang tidak percaya. Maka biarkan saya membuktikannya kepada Anda. Ini adalah koneksi ke sistem catu daya seluruh gedung. Selanjutnya, Tuan Lin silakan. Berpura-pura. Matikan lampu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Satu baterai memberi daya pada seluruh gedung. Apakah ini baterai? Atau pembangkit listrik? Baterai super? Tidak. Kinerjanya bahkan lebih kuat dari baterai super. Aku tidak percaya. Ini pasti milik hotel. Generator sendiri yang menyediakan daya. Satu baterai tidak mungkin memiliki kapasitas sebesar itu. Orang-orang picik yang tidak kompeten. Hanya catu daya untuk satu gedung. Sudah membuat kalian semua takut seperti ini. Lihatlah hal lainnya. Ini adalah video yang diambil oleh drone dari atas Jiangcheng. Jenny, mungkinkah? Ini dia. Benar sekali. Data ini. Apakah ini dari satu baterai saja? Apakah ada hal seperti itu? Satu baterai memberi daya pada seluruh kota. Dan itu hanya mengonsumsi 1% dayanya. Dengan teknologi saat ini berkembang begitu pesat. Mungkinkah kita orang tua ini tertinggal zaman? Teknologi luar biasa. Macam apa ini? Ini tidak ilmiah. Bagaimana menurut kalian semua tentang kinerja baterai superku? Kinerjanya. Ini hanyalah baterai super yang diproduksi untuk kendaraan energi baru kami. Dan baterai super yang diproduksi, Ketua Su, kontra kami, 30%. Tidak. 40%. Selama kami bisa menjadi salah satu mitra pertama untuk baterai super, kami masih meremehkan kemampuan baterai super ini. Jika baterai ini digunakan, maka produk dari PSI tidak akan laku sama sekali. Ini bisa menentukan hidup atau mati sebuah perusahaan. Kami harus mengamankannya. Kami harus mendapatkannya berapapun biayanya. Ini benar-benar mengisi daya jarak sejauh ini. Dan ini bukan tradisional transmisi daya koil. Pengisian nirkabel berhasil. Aku hanya tidak tahu berapa banyak kerugiannya. Direktur Tian. Lihat, data yang ditampilkan di perangkat lunak.
Apakah sama dengan data yang ditampilkan di adaptor pengisi daya? Persis sama. Ini benar-benar sama persis. Dan kerugiannya nol. Mustahil. Tidak ada di dunia ini yang namanya pengisian nirkabel tanpa kerugian. Bagaimana bisa begitu? Sains tidak memiliki batas. Hanya karena Anda tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Ayo, berikan kolokanmu. Kau tunggu saja. Direktur Tian, apakah komputer itu masih mengisi daya? Benar masih mengisi daya. Ini mustahil. Aku mencolokkan kolokan itu ke laboratorium terlindung. Bagaimana bisa masih mentransmisikan keluar? Kau berada di laboratorium terlindung. Seharusnya tidak ada sinyal yang bisa keluar. Transmisi daya nirkabel ini bisa menembus ruangan terlindung. Tunggu sebentar. Lihat data ini. Apakah sama dengan ini? Sama persis. Masih tanpa kerugian. Kamarad Lin, teknologimu benar-benar terlalu luar biasa. Penemuanmu ini benar-benar layak dicatat dalam sejarah. Direktur Tian, mohon jangan terlalu bersemangat dulu. Kunjungan saya kali ini, saya sebenarnya membawa dua penemuan. Penemuan kedua, saya yakin Anda akan lebih menyukainya. Ada penemuan lain. Cepat katakan padaku apa itu. Teknologi fusi nuklir terkontrol. Saya yakin Anda pernah mendengarnya kan? Fusi nuklir terkontrol. Fusi nuklir terkontrol. Apakah kau tahu fusi nuklir terkontrol? Apa yang diwakilinya? Saya tahu tentang teknologi fusi nuklir terkontrol. Bukankah itu hanya yang Huaguo Anda telah coba teliti selama sekitar 1 dekade terakhir? Teknologi yang sukses. Lebih dari itu jauh lebih banyak. Fusi nuklir terkontrol ini, itu berarti energi tak terbatas. Fusi nuklir terkontrol ini, setelah berhasil diteliti, itu berarti bahwa banyak dari Huaguo kita, perusahaan teknologi, bisa berkembang pesat. Ini bisa memasuki era keemasan pembangunan. Mustahil. Teknologi pengisian nirkabel ini, kau berhasil menemukannya. Tapi aku percaya fusi nuklir terkontrol ini, itu adalah proyek yang Huaguo kita telah teliti selama bertahun-tahun. Apakah kau mengatakan bahwa kau sendiri lebih mampu daripada semua orang di seluruh institut kita? Keduanya luar biasa. Saya tidak seberbakat kalian semua. Saya hanya beruntung. Jika Anda tidak percaya, lihat saja sendiri. Bagaimana ini mungkin? Hanya kau sendiri yang punya ide ini. Cepat siapkan dan periksa kelayakan data ini. Teknologi milikmu ini benar-benar luar biasa. Sebutkan hargamu. Berapapun yang kau minta. Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo kami akan mengambilnya. Direktur Tian, saya tahu betapa pentingnya teknologi ini bagi Huaguo, tapi saya tidak menjualnya. Tidak dijual. Apakah kau berencana menjualnya kepada kekuatan asing itu? Itu pengkhianatan. Tidak menjual berarti pengkhianatan. Apakah Anda sudah gila? Kamerat Lin, mohon pertimbangkan lagi. Huaguo sangat membutuhkan teknologi ini. Saya mengerti. Itu sebabnya saya ingin mendonasikan teknologi ini kepada Huaguo. Bagus. Huaguo pasti akan berterima kasih padamu. Namun saya punya 2 syarat. Sebutkan saja. Apapun yang bisa kami bantu, kami pasti akan melakukannya. Kali ini, saya membawa 2 teknologi. Teknologi fusi nuklir terkontrol. Saya bersedia menyerahkannya kepada negara. Adapun teknologi transmisi daya jarak jauh, saya ingin Huaguo membantu saya mempromosikannya bersama. Jadi kamerat kecil, ini adalah rencananya. Biarkan Huaguo membangun pembangkit listrik fusi nuklir terkontrol. Kemudian menggunakan transmisi daya nirkabelmu. Kita akan menghasilkan banyak uang. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Teknologi transmisi daya jarak jauh, saya bisa mengembangkannya bersama Huaguo. Dengan cara ini, di setiap sudut Huaguo, transmisi daya nirkabel dapat digunakan. Bagi rakyat Huaguo, ini juga merupakan manfaat besar. Tidak masalah, aku bisa menyetujuinya. Juga saya punya satu hal lagi, yang ingin saya mintakan bantuan Anda. Teknologi super baterai saya, sudah dicuri oleh keluarga Shen. Kedua penemuan, yang saya bawa hari ini. Tolong bantu saya klaim kepemilikan. Saya benar-benar tidak ingin berakhir menjadi gaung pengantin orang lain lagi. Maksudmu keluarga Shen? Sekelompok oportunis tercela. Aku sudah tahu mereka. Bagaimana mungkin mereka begitu cepat meneliti dan mengembangkan ini? Super baterai. Jadi itu dicuri. Jangan khawatir tentang ini. Dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo kami mendukungmu. Tidak ada yang bisa mengambil penemuan ini darimu. Karena memang begitu. Kebetulan saya punya rencana yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Tuan Muda Shen, ini adalah dividenmu untuk bulan ini. Produksi super baterai, bagaimana perkembangannya? Berkat restu Anda, produksi baterai super sudah masuk jalur yang benar. 90% dari Jiangcheng, perusahaan terkait,
telah bermitra dengan Hui Huang Energi kami, mencapai kerjasama. Pesanan sudah dipesan sampai 2 tahun lagi. Saya sudah mengambil pinjaman dari bank untuk menambah investasi 10 miliar dan memperluas pabrik. Kami sedang bersiap untuk merebut pasar nasional. Namun untuk pinjaman 10 miliar itu, jangan pergi ke bank. Keluarga Shen kami akan menyediakannya. Saat itu berikan saja kepada kami 60% sahamnya, 60% apa? Tuan Muda Shen, 10 miliar tidak bisa membeli. 60% apa? Mendapat sedikit keuntungan saja sudah terbawa suasana. Kau tidak lebih dari seekor anjing keluarga Shen kami. Memberimu 10 miliar adalah karena kau bisa memberikan petunjuk tentang baterai super. Kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tuan Muda Shen, Hui Huang Energi, ini saya ciptakan dengan tangan saya sendiri. Tidak bisakah Anda mempertimbangkan? Bertahun-tahun saya mengabdi pada keluarga Shen. Li Hui Huang, jika kami bisa mengembangkan satu, kami bisa mengembangkan yang kedua. Jika Anda tidak bersedia, produksi baterai super, saya bisa sepenuhnya mencari orang lain untuk melakukannya. Tidak, saya bersedia. 60%. 60% saja. Selama kita bisa memproduksi baterai super, keuntungan dari sisa saham akan jauh lebih banyak daripada yang Anda dapatkan sekarang. Gawat ayam. Ada sesuatu yang terjadi ayam. Dasar bajingan, kenapa kau berteriak? Tidak bisakah kau lihat Tuan Muda Shen masih di sini? Tuan Muda Shen, Akademi Sains Huaguo. Ada terobosan penelitian besar. Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Apa hubungannya itu dengan kita? Akademi Sains Huaguo. Mereka telah mengembangkan fusi nuklir terkendali dan teknologi pengisian nirkabel jarak jauh. Ini akan sangat memengaruhi kita. Apel, lihat. Berita baik besar. Akademi Ilmu Pengetahuan Waguo baru saja mengumumkan bahwa teknologi fusi nuklir terkendali telah berhasil dikembangkan. Biaya energi Waguo akan semakin berkurang. Pada saat yang sama, juga berhasil dikembangkan adalah teknologi transmisi jarak jauh. Teknologi ini dapat memanfaatkan menara sinyal yang ada untuk mentransmisikan energi listrik secara nirkabel. Terlebih lagi kerugiannya adalah di bawah 3%. Saat itu, semua peralatan listrik hanya perlu dilengkapi dengan modul penerima daya nirkabel untuk memiliki energi tak terbatas. Pengisian daya akan menjadi masa lalu. Berikut adalah laporan rinci. Tidak mungkin. Energi tak terbatas dari fusi nuklir terkendali. Ditambah teknologi pengisian nirkabel. Jika kedua teknologi ini muncul, maka baterai isi ulang akan tersingkir di seluruh dunia. Bahkan baterai super akan tidak berguna. Saya tidak percaya. Tian Sui sialan ini. Kita baru saja mendapatkan baterai super. Dan dia muncul dengan hal ini. Dia benar-benar berniat untuk mempersulit kita. Tolong selamatkan kami. Selama Anda menyelamatkan kami bersedia memberikan Anda 70% sahamnya. Tuan Sheng, bukankah keluarga Sheng Anda punya kekuasaan buat Akademi Sains Huaguo menyerahkan modul penerima daya nirkabel kepada keluarga Li kami? Maka keluarga kita bisa bangkit lagi. Tuan Muda Sheng, Anda menganggap keluarga Sheng kami ini apa? Itu Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Itu bukan hal yang bisa diperintah sembarang orang. Sialan. Kalian urus sendiri. Tuan Muda Sheng, Anda tidak bisa pergi. Anda harus menyelamatkan kami. Semua aset kami sepenuhnya diinvestasikan pada baterai super. Jika Anda tidak menyelamatkan kami akan bangkrut. Mau kalian bangkrut atau tidak? Apa hubungannya dengan saya? Pergi sana. Tuan Muda Sheng. Ayah, cepat bangun. Ayah, apa yang harus kita lakukan, Ayah? Keluarga kita tidak akan benar-benar bangkrut, kan? Tian Sui, Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Waguo, akan segera tiba di Jingcheng untuk memilih lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Bagi Jingcheng ini adalah kesempatan untuk melambung. Langit tidak menghendaki kehancuranku. Langit tidak menghendaki kehancuranku. Tenang, Ayah, tenang. Apa yang harus ditenangkan? Cepat pergi dan cari tahu untukku. Kapan Direktur Tian akan datang ke Jiangcheng untuk inspeksi? Dan semua rute yang akan dia ambil untuk inspeksinya di Jiangcheng. Kita harus bertemu Direktur Tian dan mendapatkan modul penerima daya nirkabelnya. Hak produksi. Baiklah, aku akan segera pergi. Cepat pergi. Aku pergi sekarang. Aku akan segera pergi. Setelah saya terhubung dengan koneksi Direktur Tian dan mendapatkan hak produksi untuk modul penerima keluarga Sheng, saya akan membuat Anda menyesal. Tuan Su, mengapa wajah Anda terlihat cemas?
Jujur saja Tuan Lin. Sejak perusahaan kehilangan hak produksi baterai super, harga sahamnya anjlok. Saya rasa kita hampir bangkrut. Berita dari Akademi Ilmu Pengetahuan Huaguo. Belum Anda lihat. Super baterai sudah usang. Sekarang adalah era transmisi daya nirkabel. Saya melihatnya jadi. Saya sedang berusaha mencari tahu jadwal Direktur Tian di Jiangcheng. Saya harap kali ini kita bisa setuju soal transmisi daya nirkabel. Kerja sama modul. Mengapa repot-repot bertanya? Saya tahu di mana dia. Saya akan mengantar Anda dalam beberapa hari. Benarkah? Itu luar biasa. Permisi Tuan Lin, apakah Anda yakin Direktur Tian akan datang ke sini? Tempat ini jauh dari pusat kota. Dan transportasi nyaman. Tempat ini bagus untuk pembangkit listrik nuklir. Tapi hanya berdasarkan 2 poin ini, kita tidak bisa memastikan dia akan datang bukan. Percayalah saja pada saya. Halo. Tuan Lin, akuisisi lahan untuk lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir mengalami beberapa masalah. Apakah Anda bersedia datang dan melihatnya? Aku akan segera ke sana. Telepon dari siapa itu? Aku akan keluar sebentar. Kau istirahatlah yang baik di rumah. Saya baik-baik saja hari ini. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Mari kita pergi bersama. Ayo pergi. Tapi sebelum kita pergi, aku masih ingin. Kalau begitu tidak masalah. Pak Yu, Rumah leluhur keluarga Yu. kompensasi pembongkaran kali ini sangat banyak. Tolong lihatlah. Yu Xiangyang. Aku tidak akan melihat. Ini adalah rumah leluhur keluarga kami. Tidak ada jumlah uang yang akan membuat kami membongkarnya. Pak Yu, pergi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ini untuk Jiangcheng kita adalah kesempatan yang sangat penting. Setelah pembangkit listrik tenaga nuklir ini dibangun, Jiangcheng kita akan menjadi salah satu kota teratas di selatan Huaguo. Pertimbangkan gambaran lebih besar. Aku tidak peduli dengan gambaran yang lebih besar. Bangunlah dimanapun kau mau, selama tidak dibangun di atas tanah keluargaku. Lihatlah kau orang tua, kenapa kau tidak mau mendengarkan alasan? Lihat ini. Kepala Kota Xiao. Lin Yu, Bagaimana situasinya sekarang? pembongkaran area ini selalu berjalan cukup lancar. Siapa sangka kita akan bertemu dengan penentang. Dia dengan keras kepala menolak untuk pindah. Aku akan pergi bertanya. Jangan mendekat. Saya. Pergi. Aku tidak peduli siapa kau. Tolong jangan terlalu emosi. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Tidak ada syarat. Aku tidak kekurangan apapun. Cepat pergi. Kalau tidak kau akan menyesal. Apa syarat-syaratmu? Tolong sampaikan dengan bebas. Jika kami bisa memenuhinya, kami pasti tidak akan ragu. Tidak ada syarat. Aku tidak kekurangan apapun. Pergi. Jika kau tidak pergi, aku akan memukulmu. Pak, tolong jangan terlalu emosi. Jangan khawatir. Aku akan pergi kalau begitu. Aku ingin tahu apa yang Pak pikirkan. Dia dengan keras kepala menolak untuk berkomunikasi dan tidak mau pindah. Dan kita tidak bisa membongkarnya secara paksa. Beritahu aku. Kakak Xiao Yu, bagaimana kalau aku yang mencoba? Tidak, Pak memiliki temperamen yang sangat berapi-api. Bagaimana jika dia menyakitimu? Tidak apa-apa, aku seorang gadis. Aku lebih mudah diajak bicara daripada kalian. Aku akan mencoba. Jika tidak berhasil, aku akan kembali. Baiklah. Hati-hati. Kamu. Pacarku benar-benar luar biasa. Dia bisa membantumu menemukan solusi. Pak Yu, tolong yakinlah. Mengapa dia berbicara dengannya begitu lama? Aku akhirnya mengerti. Mengapa Pak Yu tidak mau pindah? Nona Ye memang mengesankan. Cepat ceritakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Yu tidak mau pindah. Karena dia menunggu putranya. Menunggu putranya. Ketika putranya berusia 7 tahun, tepat di luar rumah mereka, dia diculik oleh pedagang manusia. Pak Yu,
selalu mengkhawatirkan anaknya. Dia sangat yakin bahwa anaknya masih akan mengingat seperti apa rumah mereka dan akan kembali untuk menemukannya suatu hari nanti. Itulah mengapa dia tidak mau pindah. Ini juga merupakan permintaan terakhir mendiang istrinya sebelum meninggal. Jadi begitu. Aku tidak menyangka, Pak Yu, memiliki masa lalu yang begitu menyedihkan. Ini merepotkan. Jika masalah Pak Yu yang belum terselesaikan tidak bisa diurai, dia pasti tidak akan bergerak. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada kabar tentang putranya. Di era itu, informasi sangat langka. Terlalu sulit untuk menemukan anak yang hilang. Kakak Xiao Ye, kamu sangat pintar. Apakah kamu punya cara untuk membantu Pak Yu menemukan anaknya? Mungkin aku benar-benar bisa. Tidak. Bisakah kamu? Bukankah aku seorang penemu? Menemukan instrumen yang bisa menemukan kerabat sedarah seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak. Seorang penemu. Apakah itu profesi yang begitu menakjubkan? Tunggu aku sebentar. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin instrumen yang bisa menemukan anak yatim piatu yang hilang. Diterima. Pengambilan berhasil. Kompas kekerabatan. Harga tukar 2.000 koin sumber daya. Di dalam cakram pemindai, tempatkan sampel DNA manusia. Ini dapat mencari dalam jarak 1.000 km. Untuk kerabat sedarah dari penyedia sampel DNA. Semakin tinggi kemiripan genetik, semakin terang tampilannya. Xiao Ye, aku sudah memberitahumu. Aku tidak bisa bergerak. Pak Yu, aku punya kabar baik untukmu. Putramu, kami bisa membantumu menemukannya. Benarkah? Tidak ada gunanya. Bahkan Biro Penegakan Hukum sudah mencari. Sudah bertahun-tahun. Dan tidak ada jejak. Sudah kubilang, pacarku sangat cakap. Dia menemukan sebuah alat yang bisa menemukan kerabat sedarah. Selama kamu bersedia memberikan sampel rambut, dimanapun anakmu berada, kami bisa membantumu menemukannya. Instrumen ini bisa memindai dalam jarak 1.000 km untuk kerabat sedarahmu. Jika kita tidak menemukannya, kita akan pergi ke beberapa tempat lagi. Kita pasti akan menemukannya pada akhirnya. Kamu tidak boleh berbohong pada orang tua sepertiku. Mengapa kau tidak mencobanya dan lihat? Ini. Titik merah ini adalah lokasi kerabat sedarahmu. Benar sekali. Titik merah ini adalah rumah sepupuku. Pak Yu, lihat titik paling terang ini. Mungkinkah itu rumah kerabatmu? Yang paling terang ada di Sucheng kota sebelah. Aku tidak punya kerabat di sana. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Putramu mungkin ada di Suchen. Di Sucheng sedekat itu. Di tempat terpencil ini. Sebenarnya begitu dekat. Mari kita berangkat sekarang untuk menemukan putramu. Ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Kamar pribadi di hotel. Ayah, ini adalah patung yang aku pesan khusus untukmu. Seekor kilin giok tertinggi. Pengsu Putra Yu Xiangyang. Semoga kamu selalu beruntung. Dan umur panjang seperti pegunungan selatan. Peng Shui ayah angkat Peng Fu. Luar biasa. Suamiku, kilin jok ini dibeli oleh Xiao Fu kami, yang menghabiskan 5 juta. Dan diperoleh dari kuil Daling. 5 juta? Tuan Muda Fu benar-benar memiliki bakti. Memang, dia tidak hanya berbakti tapi juga cakap. Setelah paman menyerahkan grup Peng kepadanya, nilai pasarnya kini berlipat ganda. Ketua Peng, 3 orang di luar mencari Tuan Muda Peng. Mencariku. Bawa mereka masuk untuk melihat. Silakan masuk. Apakah mereka temanmu? Xiao Quan. Anakku, aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Dari mana orang tua ini datang? Dia anakku. Apa yang kamu teriakkan di sini? Lepaskan tanganku. Orang tua. Aku bukan anakmu.
Kamu salah orang. Kamu adalah anakku. Namamu Yu Xiaoquan. Omong kosong apa yang kau ucapkan orang tua gila? Jika kau ingin mencari putramu, pergi ke kantor polisi. Kenapa kau bertingkah gila di sini? Aku tidak bicara omong kosong. Dia anakku. Aku mengenalinya pada pandangan pertama, Xiaoquan. Aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Orang tua, sudah kubilang aku bukan anakmu. Kamu salah orang. Pelayan, hari ini adalah jamuan ulang tahun ayahku. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang gila ini masuk ke sini? Kami di sini untuk mencari kerabat. Kau sudah hilang selama lebih dari 20 tahun, dan Paman Yu telah mencarimu selama ini. Benar sekali, Kompas Pencari Keluarga menunjukkan bahwa putra Paman Yu ada di ruangan pribadi ini. Saat dia masuk, dia langsung mengenalimu pada pandangan pertama. Omong kosong, Xiaofu adalah putra kandungku. Bagaimana mungkin dia diculik? Dari mana sebenarnya kau berasal? Percaya, aku akan panggil polisi dan menangkapmu. Lihat apa yang dipakai orang tua ini. Semuanya kompang camping. Mungkin dia punya masalah kejiwaan. Aku rasa tidak. Orang tua ini lisik. Dia tahu bahwa Xiaofu sekarang mengelola grup Peng. Jadi dia berpura-pura menjadi kerabat untuk menipu uang. Penipuan semacam ini sudah diberitakan di televisi. Kamu bicara omong kosong. Aku hanya di sini untuk mencari anakku. Kamu bilang aku anakmu. Apa kamu punya bukti? Xiaoquan, ini adalah mainan yang paling kamu sukai. Saat kamu masih kecil, kamu hampir tidak pernah melepaskannya. Aku menyimpannya bersamaku selama ini. Apa kamu masih ingat? Sepotong kayu rusak. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kamu salah orang. Apa kau mendengarku? Anakku sama sekali tidak mengenalnya. Barang-barangmu. Pengemis sialan. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Hanya. Xiaoquan, kamu punya tahi lalat di pinggangmu. Tidak salah lagi. Aku punya tahi lalat di pinggangku. Aku jelas tidak punya tahi lalat sama sekali. Di perutku, tidak pernah ada tahi lalat. Ini tidak mungkin. Ini. Sudah kubilang dia bukan anakmu. Sebelum aku kehilangan kesabaran. Pergi dari sini. Tunggu. Apa yang kau lihat? Jika tidak ada ya tidak ada. Kenapa kalian semua tidak pergi dari sini? Siapa bilang tidak ada? Lihat. Ada satu di sini. Tanda yang sangat samar. Ini adalah sisa setelah tahi lalat dihilangkan. Aku bertanya padamu. Apakah kau benar-benar tidak memiliki satupun tahi lalat di seluruh tubuhmu? Tapi di beberapa tempat, warna kulitnya sangat samar. Bagaimana kamu tahu? Ini sederhana. Kebanyakan orang punya beberapa tahi lalat. Akan ada beberapa tahi lalat hitam. Tapi kamu tidak. Ini hanya bisa berarti bahwa ketika mereka membawamu kembali, mereka takut. Kamu akan dikenali oleh orang tua kandungmu. Saat kamu masih muda, mereka menghilangkan tahi lalatmu. Omong kosong. Jika kamu terus mengoceh omong kosong, apa kamu percaya aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik? Orang tua gila membawa orang muda gila untuk membuat masalah begitu. Akan ku beritahu. Suamiku adalah ketua grup Peng. Dia mengendalikan dunia legal dan ilegal. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, apa kau percaya aku bisa memastikan kau tidak melihat matahari besok? Grup Peng, sebuah perusahaan kelas 2, berani menantangku. Sombong sekali. Grup Peng adalah salah satu dari Suchem. 50 perusahaan besar teratas. Kamu ini siapa sih? Sampai ikut campur di sini. Lihat pakaian mereka. Mereka pasti dari gunung. Orang udik. Yang belum pernah melihat dunia. Benar-benar menakutkan. Sekelompok katak dalam tempurung. Aku di sini untuk membantu Paman Yu menemukan putranya. Aku tidak sudi berdebat denganmu. Apa yang kamu katakan hanyalah spekulasi Apple. Pada akhirnya, kamu masih tidak punya bukti. Xiaoquan, pikirkanlah. Dulu, ayah selalu mengajakmu ke pohon besar di depan pintu rumah kita untuk berayun. Aku juga membelikanmu permen. Kamu selalu suka duduk di sepedaku dan bernyanyi. Apakah kamu masih ingat hal-hal ini? Kamu salah orang. Dari semua hal yang kamu sebutkan, aku tidak mengingat satu pun di antaranya. Benar sekali. Saat dia diculik, dia masih terlalu muda. Dia belum punya ingatan. Kalau tidak, biarkan mereka melakukan tes paternitas. Tidak, anakku memiliki status mulia. Jika sembarang orang datang untuk mengaku kerabat, dan kita harus melakukan tes paternitas untuk semuanya. Betapa malunya dia nanti. Tepat sekali. Bukan sembarang orang miskin bisa datang ke keluarga kami untuk mengaku kerabat. Berhentilah bermimpi. Tidak melakukan tes paternitas juga tidak masalah. Selama Yu Xiaoquan mengingat hal-hal dari masa kecilnya, itu sudah cukup. Kakak Xiaoyo, kamu punya solusi.
Tentu saja. Jangan lupa aku seorang penemu. Kalian semua. Tunggu sebentar. Selamat datang di Tech Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sebuah benda yang bisa membangkitkan ingatan masa kecil. Diterima, pengambilan berhasil. Topi memori membutuhkan 5.000 poin material untuk ditukar. Ekstraksi dapat dilakukan melalui sinyal otak. Ingatan yang telah diubah atau dihapus di otak manusia. Sekaligus dapat mencari ingatan yang terkubur jauh di dalam otak. Dengan ini, setiap orang bisa memiliki memori ide. Beberapa orang miskin. Solusi macam apa yang bisa mereka miliki? Jangan khawatir. Pakai ini, dan kamu bisa mendapatkan kembali ingatan masa kecilmu. Tidak. Siapa yang tahu apa fungsi benda ini? Bagaimana jika itu berbahaya? Ada apa? Merasa bersalah. Kamu. The film was translated and narrated by M Media. Ayah. Aku ingat semuanya. Bagus. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Nah, kamu tidak boleh membiarkan mereka mencuci otakmu. Itu semua palsu. Ibu. Aku benar-benar mengingat semuanya. Dia benar-benar ayah kandungku. Tidak mungkin. Tuan muda Peng benar-benar diadopsi. Aku sudah menduganya sejak lama. Tidakkah kamu menyadarinya? Bahwa dia dan Paman Peng tidak mirip sama sekali. Para kerabat dan teman-teman yang terhormat, hari ini, keluarga Peng saya memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan. Perjamuan akan berakhir di sini. Mohon. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah uang yang kamu inginkan? Kami hanya ingin Paman Yu mengakui putranya itu saja. Mimpi saja. Xiao Fu sekarang adalah Ketua Grup Peng? Bagaimana mungkin dia mengakui Janice, kerabat miskin ini? Tepat sekali. Jika kabar ini tersebar, reputasi keluarga Peng kita, di mana kita akan menaruh muka? Ayah, ibu, ini adalah hal yang baik. Hari ini aku telah mengakui ayah kandungku. Tapi kalian semua masih orang tuaku. Kebaikan asuhan kalian selama bertahun-tahun ini tidak akan kulupakan. Tepat sekali. Dia hanya punya satu ayah lagi. Ini sama sekali tidak memengaruhi hubungan di antara kalian. Sama sekali. Jika aku bilang tidak, maka tidak. Apa status kita? Status apa kamu? Jika orang lain tahu bahwa Xiao Fu diadopsi, bagaimana dia bisa mengelola perusahaan? Bicaralah. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Selama kamu tidak mengakuinya, aku akan memberimu berapapun jumlah yang kamu minta. Sudah kuduga. Di mata orang-orang sepertimu, hanya ada uang. Tidak ada kasih sayang keluarga sama sekali. Kasih sayang keluarga. Bisakah kasih sayang keluarga memberimu makan? Jika kamu benar-benar peduli pada kesejahteraan Xiao Fu, maka jangan mengakuinya. Bersama kami, dia tidak akan khawatir tentang makanan atau pakaian, dan mulai sekarang jalani hidup di atas orang lain. Sedangkan kamu hanyalah seorang udik dari desa. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Tepat sekali. Jika Xiao Fu tidak mengikuti kita, dia mungkin masih berada di suatu lembah gunung bertani. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua grup Peng saat ini? Aku. Ayah. Diam. Apakah kamu mengatakan bahwa selama seseorang punya uang, seseorang bisa membuat orang berpisah dari darah daging mereka, mengabaikan prinsip langit dan etika manusia ya? Nah, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak mengerti realitas masyarakat. Biarkan aku memberitahumu. Di dunia ini, dengan uang, ada kasih sayang keluarga. Dengan uang, seseorang memiliki martabat manusia. Mereka yang tanpa uang, tidak punya hak untuk berbicara tentang kasih sayang keluarga atau etika manusia. Baiklah, sungguh grup Peng. Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli pada kami, hidup atau mati rakyat jelata biasa. Perusahaan sepertimu, dalam proses tumbuh menjadi lebih besar dan kuat. Kamu sudah sering melakukan hal seperti itu ya? Apa urusanmu? Jadi kenapa jika kami menindas mereka? Suamiku kini berkuasa dan berpengaruh besar. Tidak lama lagi, dia akan menjadi perusahaan nomor 1 di Sucheng. Pada saat itu, kalian sampah rendahan hanya akan pantas mendongak melihat kami. Begitukah? Ketika kamu bangkrut, aku akan lihat bagaimana kamu berani memprovokasiku nanti. Halo, Direktur Su.
Ada sebuah perusahaan di Sucheng bernama Group Pin. Apakah kamu tahu tentang itu? Aku ingin mereka bangkrut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 5 menit. Bagus, aku akan menunggu. Kamu cukup pandai berakting bukan? Orang-orang malang sepertimu hanya bisa menghibur diri sendiri dalam fantasi kalian sendiri. Satu panggilan telepon. Dan kamu bisa membuat kami bangkrut dalam 5 menit. Kamu sama seperti orang tua itu. Mungkin juga. Cukup sakit kan? Begitukah? Benar atau tidak? Kamu akan segera tahu. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku bangkrut. Ada apa? Ketua gawat. Saham kita diserang. Apa katamu? Saham kita anjlok dan ada terus-menerus panggilan dari mitra yang ingin membatalkan kerja sama mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ini tidak mungkin. Ayah perusahaan kita bangkrut. Dan bank juga meminta kita untuk membayar kembali utang 50 juta. Bahkan belum 5 menit. Tolong biarkan kami pergi. Paman Yu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin mengakui anakku. Untuk sisanya, kau yang memutuskan. Baiklah, kalau begitu begini. Pertama, Paman Yu dan putranya akan saling mengakui. Kamu tidak boleh menghalangi ini dengan cara apapun. Selanjutnya, Peng Fu harus kembali menggunakan nama masa kecilnya Yu Xiaoquan. Kedua, mulai sekarang Yu Xiaoquan bisa menjalani hidup apapun yang dia inginkan. Aku tidak akan ikut campur. Namun, kamu harus kembali setiap minggu untuk mengunjungi Paman Yu sekali. Jika kedua syarat ini kalian semua setuju, maka aku akan menghentikan seranganku pada perusahaan grup Pengmu. Baiklah, mengakui dia tidak masalah. Tapi mengganti nama keluarga. Ayahnya adalah Paman Yu. Dia memakai nama belakang ayahnya. Apakah ada masalah dengan itu? Lalu, mengapa tidak mendengar pemikiran Xiaoquan sendiri? Kalian semua adalah keluargaku. Namun, nama Peng Fu sudah terbiasa. Baguslah anak itu ditemukan. Mengenai namanya. Nak, kau sudah dewasa. Kau putuskan sendiri. Selamat Paman Yu, kamu tidak hanya menemukan putramu, tetapi kamu juga menerima kompensasi pembongkaran. Ini bisa dianggap berkah ganda. Berkah ganda. Kau Lin Yu. Bos? Kau Lin Yu. Kakakku. Siapa kalian semua? Masuk tanpa izin ke properti pribadi adalah ilegal. Di Jiancheng aku adalah hukum. Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan nirkabel jarak jauh itu dengan cepat. Nirkabel jarak jauh. Apa itu lagi? Teknologi transmisi daya nirkabel, bos. Benar. Itu namanya. Serahkan teknologi ini dengan cepat, maka aku hanya akan mematahkan kedua kakimu. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak punya tempat pemakaman. Siapa yang mengirim kalian? Bos kami suruh kamu serahkan, jadi serahkan. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Percaya aku jatuhkanmu dengan satu pukul. Orang yang mengirim kalian ke sini, berapa banyak uang yang mereka berikan kepada kalian? Aku akan menawarkan 10 kali lipat dari itu. Sekarang tinggalkan tempat ini. 10 kali. Kau benar-benar murah hati. Sayang sekali setelah kami membunuhmu. Semua uangmu akan menjadi milik kami. Aku tidak ingin membuang-buang kata denganmu. Serahkan teknologi itu dengan cepat. Teknologi ini melibatkan implikasi yang sangat besar. Itu bukan sesuatu yang kalian para gangster bisa sentuh. Baiklah, aku akan memberimu 100 juta. Sekarang tinggalkan tempat ini dengan cepat. Sial. Kau berani meremehkanku. Tangkap dia. Tangkap dia. Bukan apa-apa. Hanya anak manis sepertimu masih ingin melawan kami. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan dia. Aku tidak menyangka wanita anak ini begitu memukau. Berhenti. Kakak Xiao Yu. Lepaskan. Aku sedang berbisnis di sini. Apa yang kau keluhkan? Hanya seorang wanita, bukan? Setelah aku bersenang-senang, aku akan mengirimnya kepadamu nanti. Bos, wanita ini benar-benar memukau. Setelah kau selesai dengannya, biarkan kami juga kebagian, tidak masalah. Aku tidak menyangka malam ini akan membawa panen besar.
Lepaskan saya. Aku akan memberimu. Aku akan memberimu. Teknologi transmisi daya nirkabel. Aku akan memberimu. Bukankah akan lebih baik jika kau kooperatif lebih awal? Kau, awasi dia mengambilnya. Mengerti, bos? Cepat. Cepat. Tunggu aku segera kembali menyelamatkanmu. Untuk apa kau membuang-buang kata? Cepat ambil. Di Tak Mall. Mohon sebutkan teknologi yang Anda butuhkan. Aku ingin sesuatu yang bisa membuatku sangat kuat. Sesuatu yang buat aku lawan 10 orang sekaligus. Diterima. Pengambilan berhasil. Setelan tempur kuning. Harga tukar 1000 poin sumber daya. Sangat lambat. Yang ini cepat. Tukar. Bertahan 8 jam. Dapat dipercaya. Lepaskan Giran. Kalau tidak, mati. Bermain-main. Tangkap dia. Pergi. Ampun pahlawan. Orang tidak berguna. Kakak. Kakak, aku salah. Tolong ampuni aku. Enya. Pergi. Kakak Xiaoye, apakah kamu baik-baik saja? Yiran. Tubuhku masih memiliki beberapa jam. Periode puncak tersisa. Jangan sia-siakan itu. Kalau begitu pelan-pelan.